Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari, mahasiswi dari Bina Nusantara University, S2 Business Management, MM Blended, kelas LOA 4. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai STP Analisis PT Mayora Indah Tbk dalam rangka memenuhi Individual Assignment Marketing and Digitalization Strategy tahun 2023. Berikut adalah presentasi dari saya. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan publik yang berbasis di Indonesia dan didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini fokus pada produksi makanan dan minuman dan telah menjadi salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Mayora dikenal dengan berbagai merek terkenal seperti Kopiko, Roma, Energen, Torabika, Danisa, Astor, Beng Beng, Malki, serta banyak merek lainnya. Produk-produk mereka meliputi biskuit, wafer, permen, minuman kemasan, makanan ringan, dan produk kopi. Mayora memiliki pabrik dan produksi yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia dan juga di luar negeri. Mereka telah mengembangkan jaringan distribusi yang luas, mencakup pasar domestik dan ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kemudian yang kedua adalah visi dan misi dari PT Mayora Indah. Visinya adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman global yang terkemuka, memberikan kualitas produk yang unggul, serta memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pelanggan. Sedangkan misinya adalah memberikan produk yang berkualitas tinggi, inovasi dan pengembangan produk, memenuhi kebutuhan pelanggan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, membangun keunggulan kompetitif, dan membangun hubungan yang kuat. Berikut adalah STP analisis dari PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama adalah segmentation. Pada sesi ini ada 3 segmen, yaitu segmen demografis, segmen perilaku, dan segmen geografis. Pada segmen demografis, melibatkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan status sosial ekonomi. Mayora menyasar segmen demografis yang luas termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa dari keluarga dengan berbagai tingkat pendapatan. Kemudian dari segmen perilaku, melibatkan kebiasaan dan preferensi konsumen terkait produk makanan dan minuman. Mayora memahami preferensi konsumen terkait rasa, tekstur, kemasan, dan manfaat produk. Mereka menargetkan segmen konsumen yang menyukai makanan dan minuman praktis, lezat, dan berkualitas. Sedangkan pada segmen geografis, mencakup lokasi geografis atau wilayah geografis yang menjadi target pasar. Mayora memiliki penetrasi pasar yang luas baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Mereka memasarkan produknya di berbagai negara dan berbagai wilayah dunia. Yang kedua adalah targeting. Targeting dari PT Mayora Indah ada 4, yaitu targeting konsumen muda, targeting konsumen berpenghasilan menengah dan menengah ke atas, targeting pasar domestik dan ekspor, dan targeting pasar perantau. Yang ketiga adalah positioning. PT Mayora Indah Tbk melakukan positioning dengan mengandalkan beberapa elemen yang membedakan mereka dari pesaing dan menciptakan citra unik di benak konsumen. Berikut adalah beberapa elemen positioning yang digunakan oleh Mayora. Yang pertama adalah kualitas dan kelezatan produk. Mayora telah berhasil memposisikan diri sebagai produsen makanan dan minuman dengan kualitas dan kelezatan yang tinggi. Mereka fokus pada pengembangan produk yang berkualitas, menggunakan bahan-bahan terbaik, dan proses produksi yang cermat. Produk-produk Mayora memiliki rasa yang lezat dan kualitas yang konsisten, menciptakan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua adalah merek dan portofolio produk yang dikenal. Mayora memiliki portofolio dan produk yang luas dengan merek-merek yang sudah dikenal dengan baik di pasar. Merek-merek seperti Kopiko, Roma, Torabika, dan Energen telah menjadi merek terkenal yang dipercaya oleh konsumen. Yang ketiga adalah inovasi produk dan kepuasan pelanggan. Mayora terus melakukan inovasi produk dengan menghadirkan variasi baru, mengikuti tren pasar, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Dan yang keempat adalah keterjangkauan dan ketersediaan produk.
Brand elemen. PT Mayora Indah Tbk memiliki berbagai elemen merek yang signifikan, termasuk brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Berikut adalah gambaran tentang setiap elemen tersebut. Yang pertama adalah brand awareness. PT Mayora Indah Tbk telah berhasil menciptakan brand awareness yang kuat di pasar. Merek-merek seperti Kopiko, Roma, Torabika, dan Energen telah menjadi merek yang sangat dikenal di Indonesia dan juga di pasar internasional. Konsumen mengenali merek-merek ini dengan baik dan mengaitkan dengan produk-produk berkualitas dan lezat. Kemudian, brand association. Mayora memiliki asosiasi merek yang kuat dengan kualitas, kelezatan, dan variasi produk yang luas. Konsumen mengaitkan merek-merek Mayora dengan rasa yang lezat, kualitas yang terjaga, serta kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Mereka juga terkait dengan nilai-nilai seperti inovasi, kepuasan konsumen, dan keterjangkauan produk. Kemudian, perceived quality. Mayora telah membangun citra sebagai produsen makanan dan minuman dengan perceived quality yang tinggi. Produk-produk Mayora dianggap memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Konsumen mempercayai bahwa produk-produk Mayora terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan diproduksi dengan standar yang tinggi, sehingga memberikan pengalaman yang memuaskan saat dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah brand loyalty. Mayora memiliki pangsa pasar yang setia dan konsumen yang loyal terhadap merek-merek mereka. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang konsisten, rasa yang lezat, dan kepercayaan yang terbangun dari waktu ke waktu. Konsumen seringkali memilih produk Mayora secara berulang karena mereka puas dengan produk tersebut dan merasa terhubung secara emosional dan dengan merek tersebut. Yang kelima adalah marketing mix taktik. Berikut adalah contoh taktik pemasaran yang mungkin digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk berdasarkan elemen marketing mix. Yang pertama adalah keterkaitan dengan produk. Ada diversifikasi produk, yaitu Mayora terus mengembangkan dan meluncurkan produk-produk baru yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Kemudian Mayora juga memperhatikan standar kualitas tinggi dalam setiap tahap produksi untuk memastikan produk-produk mereka memenuhi harapan konsumen. Kemudian juga menawarkan variasi produk yang luas untuk mengakomodasi berbagai preferensi konsumen seperti variasi rasa, ukuran kemasan, dan tipe produk. Kemudian terkait dengan harga, strategi harga yang bersaing. Mayora menetapkan harga yang bersaing agar produk-produk mereka tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Kemudian juga promosi harga. Mayora dapat menggunakan promosi harga seperti diskon, penawaran bundle, atau program loyalitas untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian. Yang ketiga adalah terkait dengan tempat distribusi yang luas. Mayora memiliki jaringan distribusi yang luas untuk memastikan produk-produk mereka tersedia di berbagai saluran penjualan termasuk supermarket, toko kelontong, minimarket, dan kios retail. Ekspansi internasional. Mayora memasarkan produknya di pasar internasional melalui kerjasama dengan distributor lokal dan memperluas jaringan penjualan mereka di berbagai negara. Yang terakhir terkait dengan promosi. Iklan dan promosi media. Mayora menggunakan iklan televisi, iklan cetak, dan media digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempromosikan produk-produk mereka kepada konsumen. Kemudian ada kegiatan pemasaran langsung di mana PT Mayora dapat mengadakan acara promosi penawaran spesial atau kegiatan sampling untuk mengenalkan produk mereka langsung kepada konsumen. Kemudian ada sponsorship dan endorsement. Mayora dapat menjalin kemitraan dengan selebriti atau acara-acara olahraga untuk meningkatkan exposure merek dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.